Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi amarna bi an na'mala as-salihat wa an najtaniba 'anis sayyi'at. Asyhadu an la ilaha illallah khaliqul ardi was samawat wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah afdalus sadat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah. Pada kesempatan ini kita teruskan pelajaran hadis kita yang berkaitan dengan al-iqtisad fit ta'ah, yaitu proporsional di dalam ketaatan. Hadis diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, hadis yang ke-5063. Di sana dijelaskan ada 3 komponen sahabat mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mendatangi rumah istri beliau untuk menanyakan tentang ibadah dan amal Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketiga kelompok ini bertanya kepada istri Rasul tentang ibadah yang dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lalu oleh istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disampaikan apa yang dilakukan oleh Rasul sebagaimana yang disunnahkan oleh Rasul. Beliau salat malam dan juga beliau istirahat, kemudian berpuasa dan juga berbuka. Disampaikanlah amal-amal yang memang disunnahkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lalu ketiga komponen sahabat ini merasa sedikit amal itu, dengan anggapan kalau Rasul melakukan itu adalah suatu hal yang wajar, karena beliau telah diampuni oleh Allah. Ghafarallahu lahu ma taqaddama min dzambihi wa ma ta'akhkhar. Ini pemahaman para sahabat ketika itu. Kalau kita ini, kata sahabat, tentu sangat jauh dari Rasul. Bagaimana kita akan bisa diampuni pula dosa, sementara amal kita tidak melebihi dari amal Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau Rasul, wajarlah beliau beramal seperti itu, beliau salat malam, beliau tidur, beliau puasa dan beliau berbuka, wajar. Dosa beliau sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sahabat ini membawakan kepada diri beliau masing-masing, kalau kita ini tidak pantas. Kita yang mengharapkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, sementara amal kita juga seperti itu, ini rasanya kurang tepat. Ini menurut rasa para sahabat. Lalu yang satu kelompok mengatakan, saya akan terus salat dan tidak akan istirahat. Yang satu lagi mengatakan, saya akan berpuasa terus. Yang satu lagi mengatakan, saya akan menjauhi wanita, artinya tidak akan beristri. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, apa yang diungkapkan oleh sahabat ini diketahui oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasul mendatangi mereka dan mengatakan, kamu yang mengatakan ini. Yang satu mengatakan tidak akan nikah, yang satu mengatakan akan salat terus, yang satu mengatakan akan berpuasa terus, tidak akan berbuka. Tahuilah, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, inni la akhsyakum wa atqakum. Saya adalah orang yang paling bertakwa
saya adalah orang yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Lakinni asumu wa uftir. Tapi saya ini berpuasa dan berbuka. Wa usalli wa arqud. Saya juga salat malam dan juga ada waktu istirahat. Dan juga wa atazawwajun nisa. Saya juga nikah, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka di akhir hadis itu diingatkan oleh Nabi, faman raghiba an sunnati falaysa minni. Siapa yang tidak suka dengan sunnah saya, ajaran saya, tidak termasuk ke dalam umat saya. Begitu Nabi mengingatkan kepada 3 komponen sahabat yang datang ke rumah istri beliau menanyakan tentang amal beliau. Bapak Ibu jamaah hadirin rahimakumullah. Dari hadis itu ada beberapa hal yang ingin kita ambil pelajaran. Pertama, kata ulama, wa huwa dalilun ala annal masyru' huwal iktisadu fil ibadat. Yang dituntut di dalam agama Islam, ini sebagai dalil hadis ini, yang dituntut dalam agama Islam adalah bagaimana seseorang itu benar dalam ibadah, proporsional dia di dalam ibadah. Artinya sesuai dengan ketentuan yang digariskan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Coba kita lihat yang tadi, peristiwa tadi. Kan wajar dia berpikir kalau kita ini manusia yang banyak salah, lalu kita ingin mendapat keuntungan yang besar dari Allah, kan tidak mungkin kalau meniru Rasul hanya sebatas itu. Kita salat istirahat juga, kalau Rasul wajar. Itu pemikiran yang muncul di kala itu. Tetapi Bapak Ibu jamaah hadirin yang berbahagia, oleh ajaran Islam, oleh Nabi, pemikiran, keinginan, dan semangat untuk taat dan beribadah itu tidak hanya semata-mata berdasarkan akal fikiran. Tidak juga berdasarkan semata-mata perasaan saja. Tetapi akal dan pikiran ini dan perasaan ini harus diberi koridor di dalam aturan Islam. Ini yang diungkapkan oleh para ulama. Kalau sahabat dia bersemangat waktu itu, ingin ibadah lebih, wajar kan? Situ kita ingin lebih beribadah, tetapi kelebihan itu harus diingat sesuai tidak dengan ketentuan syariat. Memang begitu tidak yang diingatkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin di waktu menjelaskan hadis ini, beliau mengingatkan bahwasanya sahabat ketika itu punya nasyat, li'anna ma'hum nasyat. Beliau-beliau itu punya semangat yang kuat untuk beribadah. Itu yang mendorong pemikirannya dan mengatakan dia akan lebih dari Rasul. Kita harus lebih. Ada nasyat, ada semangat yang kuat dari sahabat. Untuk apa? Ala hubbil khair. Untuk melakukan, mencintai kebaikan. Sehingga ingin lebih dari Rasul. Kalau Rasul semasa segini, dia ingin lebih dari itu. Nah, lalu Rasul ini yang diingatkan. Itu tidak benar. Jangan perasaan, pemikiran ini jangan semata-mata dibiarkan berjalan tanpa aturan syariat. Maka ulama mengatakan, walaupun ada semangat beribadah seperti itu, tetapi semangat laisa miqyasan. An-nasyat laisa miqyasan. Semangat saja di dalam beramal itu bukanlah ukuran. Wal miqyasu ma jaa bihi syar'u. Tapi yang jadi ukuran adalah apa yang dituntut dan dituntunkan oleh syariat itu. Inilah Bapak Ibu jamaah yang berbahagia, ingin kita bawa di dalam kehidupan kita. Kadang kita juga dalam kehidupan sehari-hari sering didorong untuk beribadah itu dengan semangat yang menggebu-gebu, dengan kekuatan yang ada. Kadang-kadang kita dimasuki oleh nafsu di situ. Dan didukung pula oleh setan. Ingat Bapak Ibu, dalam hidup kita ini, nafsu itu
tidak hanya dia menopang dan mengendarai perbuatan maksiat, tapi juga ada perbuatan taat yang dia kendarai. Bahkan kendaraannya di masalah ketaatan itu sangat rapi dan tidak bisa diketahui. Itulah yang diungkapkan oleh para ulama. Di antaranya Imam Athaullah Al-Sakandari, beliau mengingatkan bahwa haddun nafsi fit ta'ah, peranan nafsu di dalam ketaatan itu adalah sesuatu yang tersembunyi. Sementara haddun nafsi fil maksiyah, peranan nafsu dalam soal maksiat, itu dia zahirun jaliyun, dia terang dan bisa nampak. Kita lihat di dalam kehidupan sehari-hari, ada orang melakukan maksiat, itu kan kita biasa mengatakan, oh dia dikendarai oleh nafsu, dia didorong oleh nafsu. Perbuatan maksiat dikendarai oleh nafsu. Tapi ingat Bapak Ibu jamaah yang berbahagia, ada pula ketaatan yang dikendarai oleh nafsu, sehingga ketaatan itu tidak lagi menurut koridor yang diterangkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia sangat tersembunyi. Disinilah kita berhati-hati. Dari hadis itu kita dapat pelajaran, mari di dalam beramal tidak hanya semangat an-nasyat. Nasyat atau semangat laisa miqyasan. Dia bukan ukuran, tapi al-miqyasu ma jaa bihi syar'u. Tapi ukurannya adalah menurut yang dijelaskan oleh syariat. Maka dalam beramal, walaupun semangat kita ada, tapi coba kita tanya dulu, bagaimana? Ada enggak menurut Al-Quran? Ada enggak menurut hadis Rasul? Karena pemahaman ulama? Ini kita tanya dulu kepada diri kita. Kita tanya kepada para ulama, benarkah ini saya lakukan? Saya ingin begini. Kalau tidak, kata ulama, mari kita sami'na wa ata'na. Kita patuh kepada ulama dalam rangka kita mematuhi ayat dan hadis, mematuhi Allah dan Rasul, karena ulama memberikan fatwa sesuai dengan ketentuan Allah dan Rasul. Nah, dalam kehidupan sehari-hari inilah yang harus kita jalankan, karena tidak tertutup kemungkinan ibadah dan ketaatan kita juga dikendarai oleh nafsu. Dan kendaraan nafsu itu sangat tidak nampak oleh kita. Orang lain juga tidak nampak. Katakan contohnya, ketika kita beramal tidak ikhlas di hati kita, itu orang lain tidak bisa tahu. Apa niat kita, niat Bapak Ibu, niat kita di dalam beramal, itu orang tidak bisa tahu. Kita ria, itu orang tidak tahu. Yang nampak amal saleh, yang muncul ke permukaan amal saleh. Tapi ketika di situ ada ria, maka di sini namanya amal kita sudah dikendarai oleh nafsu. Berarti peran nafsu sudah ada di situ. Nah, begitu pula kita ingin memaksakan amal, sementara itu merusak dan menganiaya diri kita misalnya, maka di situ juga kita tidak dibenarkan. Sesuailah dengan ketentuan maja abihi syar'u, apa yang diberikan oleh syariat, maka itulah yang kita lakukan. Kita simpulkan dari hadis tadi, Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, bahwa di dalam kita taat, di dalam kita beribadah, Rasul memberikan koridor, memberikan aturan, ayo menurut yang disyariatkan. Jangan hanya menurut akal saja, menurut perasaan, lalu kita lakukan itu tanpa melihat apa aturan-aturan yang dijelaskan oleh syariat tentang itu. Walaupun tujuannya baik. Menurut akal itu baik, kita harus beribadah banyak, kita harus menyusahkan diri kita. Kalau ingin dekat dengan Allah, harus susahkan diri kita, sehingga tidak perlu istirahat, tidak perlu tidur, tidak perlu nikah, karena itu mengganggu ibadah misalnya. Itu menurut akal dan perasaan ketika itu, karena semangat sedang menggebu-gebu. Tapi apakah benar seperti itu? Nyatanya tidak. Kata Rasul, tidak seperti itu. Salatlah malam, ada juga istirahat, puasa dan berbuka juga. Maka ini Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, mari kita bawa kepada kehidupan kita. Jangan kita nanti dalam beribadah dikendarai oleh nafsu. Jadi ada haddun nafsi fit ta'ah, ada peranan nafsu di dalam ketaatan. Ini yang kita jaga.
Jangan sampai ketaatan kita dikendarai oleh nafsu. Kalau maksiat dikendarai oleh nafsu, itu memang itu yang kita pahami selama ini. Tapi di dalam ibadah dan ketaatan kita juga harus ingat ada pula namanya ibadah atau ketaatan yang dikendarai oleh nafsu, sehingga ibadah kita melenceng. Riyakah itu namanya, atau berlebih-lebihankah, atau berkurang-kurang, sehingga kita mengambil kesimpulan menurut akal dan perasaan kita saja. Mudah-mudahan amal kita selalu dibimbing oleh Allah dan Rasul, sehingga kita bisa menjadi hamba Allah yang benar, sehingga kita mendapat hasil yang banyak sesuai dengan janji Allah dan janji Rasul. Kehidupan kita fid dunya hasanah, baik di dunia, baik di akhirat, dan juga kita terhindar dari api neraka. Mudah-mudahan Allah kabulkan. Amin ya rabbal alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Ghafarallahu li wa lakum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.